dia pasang susu. Bukan susu penglaris ya, tapi susu KB. KB ini untuk menjarakan kehamilan. Tadi itu aku pasang KB susuk yang merek Sinoplan kayak gini nih. Tuh punyanya andalan KB. Sinoplan ini 2 batang ya, 2 batang KB implan. Yang satu batangnya itu berisi 75 mg levonorgestrel. Berarti kalau 2 batang berarti berisi masing-masing 75 kali 2 berarti 150 mg levonorgestrel. Ini bisa bertahan atau masa kerjanya selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun udah pakai ini aja. Setelah pasang ini itu kontrol ulang 3 hari ya, 3 hari setelah pasang kontrol ulang untuk mengecek apakah si KB nya tadi sudah benar-benar terpasang sempurna dan bekas lukanya ini udah sembuh apa belum. Untuk ininya, oh ya, buat yang penasaran sama KB implan, dalamnya itu kayak gini guys. Ya, nih luntur ya guys, kayak yang dipakai buat itu biar tambah tinggi hidungnya, sama buat maaf untuk memperbesar payudara lah, itu hampir sama ininya bahannya. Ini kenapa kok masih utuh ya, memang gini, ini adalah hormonnya. Yang jelas ini udah dipasang di bawah kulit, itu udah bisa bekerja untuk menjaraki kehamilan. Jadi selama terpasang ini insya Allah tidak akan hamil. Tapi ada sih, setiap KB kan ada kegagalannya tuh pasti ada. Allahu a'lam ya kalau misalnya gagal, karena kalau misalnya sudah terpasang dengan baik itu tidak akan hamil. Kalaupun hamil itu udah kehendak yang kuasa. Efektif selama 3 tahun. Tadi sudah dibilang ya, efektif selama 3 tahun. Jadi untuk 2 kapsul ini aja, 2 batang ini itu bekerja bagus banget selama 3 tahun. Kalau yang udah pernah dan tidak mengalami efek samping yang serius, bakal lagi pakai lagi. Seperti pasien tadi kan sudah pernah pasang, terus aman selama pakai ini tuh nggak ada keluhan minus bercak-bercak, nggak ada keluhan perdarahan berat, nggak ada keluhan pusing. Akhirnya dia kesini lagi untuk dibongkar dan pasang lagi. Jadi ini ditanam di bawah kulit ya. Jangan takut untuk pasang susuk KB. Karena apa? Karena tidak sengeri yang kalian bayangkan loh. Sebelum dilakukan tindakan penyayatan itu dikasih anestesi dulu, dikasih ini dilukain kayak PHK-in kayak gini, itu disuntik di bawah kulit biar saat disayat itu nggak kerasa sakitnya. Itu ceritanya guys. Kemudian alat yang dipakai juga, kalau zaman dulu tuh sayatannya tuh lebar banget karena susu yang terpasang itu ada 5 biji. Kalau sekarang tuh cuma 2, bahkan ada yang cuma 1 batang. Sekarang cuma sayatannya itu cuma 0,3 cm, nggak sampai 5, 0,3 ya, 0,3 cm doang, dikit banget. Jadi nggak perlu dijahit, cukup dikasih hipafik kayak gini sih, plester putih kayak gini, terus dibentuk kuku-kuku dan dipasang gitu aja udah lengket. Udah 3 hari itu udah bagus, biasanya udah balik utuh lagi. Yang tidak bisa pakai susu itu siapa aja. Jadi yang nggak boleh pakai susu itu yang menyusui kurang dari 6 bulan, itu nggak boleh. Kemudian kemungkinan hamil jelas ya, kalau kemungkinan hamil jelas nggak boleh.
Terus ada masalah kesehatan serius lain seperti sakit liver atau ada perdarahan dari vagina yang tidak tahu penyebabnya, tiba-tiba ada bercak-bercak darah gitu. Terus yang sedang minum obat untuk TBC itu juga nggak boleh. Kemarin udah kita bahas ya untuk pil. Jadi yang minum obat TBC itu bener-bener ngaruh banget sama KB-nya. Yang minum obat TBC itu disarankan pakai KB IUD atau kondom. Kalau dia nggak mau pakai KB IUD, dia harus pakai kondom. Karena misalnya dia sudah pengobatan dan nggak mau hamil dulu, itu harus pakai KB IUD atau KB kondom. Kalau nggak gitu kemungkinan akan hamil kalau nggak bisa menahan atau pakai KB kalender. Yang nggak boleh siapa lagi? Yang pernah terkena kanker payudara itu juga nggak boleh ya, karena efek sampingnya juga terjadi bekerjanya itu di hormon. Jadi nggak boleh untuk yang riwayat kanker payudara, nggak boleh pakai. Penyakit hati berat maupun sakit kuning juga nggak boleh pakai KB susu ini. Selain itu, perdarahan melalui vagina yang tidak tahu penyebabnya, tiba-tiba keluar bercak darah dari vagina, nggak tahu penyebabnya kenapa, bukan mens, juga bukan nggak ada masalah lain, ternyata tiba-tiba ada keluar darah dari vagina, itu juga nggak boleh memakai KB ini. Jadi perdarahannya harus ditemukan dulu kenapa itu. Pelebaran pembuluh darah yang ringan bukan masalah ya. Jadi kalau ada pelebaran darah varises tuh nggak masalah, pakai KB ini boleh. Buat orang yang penderita varises yang nggak serius banget boleh pakai ini. Alias pada penderita varises yang ringan boleh memakai KB implan. Biasanya efek sampingnya KB susu ini apa? Biasanya itu bercak atau haid ringan, tapi nggak semua orang mengalami ini. Ada sebagian orang yang mengalami dan ada sebagian yang tidak mengalami. Umumnya haidnya tak teratur dan tidak mendapat haid ini juga, tapi jarang banget. Kadang-kadang yang pasang implan tuh mensnya rutin, ada juga seperti itu. Ada juga yang terganggu, nggak mens sama sekali sampai dari dia pasang sampai dia lepas tuh ada juga yang begitu, nggak haid. Efek samping yang lain itu sakit kepala, terus ovarium membesar, pusing, nyeri payudara, gelisah, dan mual-mual itu juga jarang terjadi ya. Makanya kenapa kebanyakan kalau sudah pernah pakai KB susu dan nyaman, dia pasti kembali lagi untuk pasang lagi. Pemasangannya juga cukup mudah ya, nggak terlalu yang ribet banget. Kalau zaman dulu mungkin ya, zaman nenek kita, zaman ibu-ibu kita, ibu usia generasi baby boomer ya, kalau nyebutnya itu. Mungkin zaman dulu itu memang ribet banget. Kenapa? Karena dulu itu susunya 5, ada 5 batang. Jadi susunya tuh nggak 2 gini, tapi ada 5. Setiap kali pasang itu disayat, dipasang, sayat lagi, dipasang sampai 5 sayatan. Akhirnya apa? Dijahit. Sekarang enggak, cuman 2 batang gini aja dengan sayatan yang minim banget 0,3 cm, sayatan udah bisa terpasang dengan baik. Udah bisa terlepas, maksudnya udah bisa terlepas dengan baik. Kalau dulu tekniknya masih pakai teknik congkel ya, dicongkel sama alat ini. Tapi sekarang udah enggak, sekarang udah, tapi masih ada sih, masih ada sebagian, tergantung pemeriksanya, tergantung bidannya. Kalau misalnya dia pakai teknik yang lama mungkin masih kerasa sakit,
Tapi kalau udah teknik yang baru, minim apa tindakan, cuman pakai mesnya itu gini, mesnya itu kecil ya, mesnya kecil nih, saya tanya kecil gini udah, kalian nggak akan kerasa ini sakit karena udah di anestesi duluan, jadi nggak akan kerasa sakitnya bagaimana. Dan kemudian oh iya, yang perlu diingat itu penutup luka di kulit atau plester itu nggak boleh dibuka sampai 7 hari. Jadi dibiarkan aja menempel plesternya, jangan dibuka ya sampai 7 hari. Nanti saat 7 hari kontrol ulang, bidan akan memeriksa apakah kulitnya itu udah menempel, udah sembuh lukanya apa belum. Kalau yang perbannya tadi, perban gulung tadi, maaf mana perbannya tadi ya, perban gulung tadi boleh dibuka 3 hari. Jadi perban gulung ini ya, perban gulung kayak gini itu boleh dibuka selama 3 hari, pasca pasang boleh dibuka. Untuk yang plesternya jangan ya. Terus jaga luka agar nggak terkena air, karena nanti bisa mempengaruhi penyembuhan luka. Oh ya, untuk yang penderita darah tinggi juga nggak boleh ya, nggak boleh memakai KB ini, karena nanti bisa mempengaruhi, bisa makin menaikkan tensi. Jadi sebelum dilakukan pemasangan harus dipastikan dulu bahwa orang tersebut tidak ada riwayat hipertensi. Kalian bisa memulai menggunakan KB susu ini minggu pasca persalinan. Jadi untuk yang menyusui boleh sekali menggunakan KB susu ini ya, tidak akan mengganggu produksi ASI. Kemudian setelah berganti cara dan Anda misalnya dari KBA terus ingin pindah ke KB susu ini, maka boleh pasang saat waktu misalnya kembali suntik gitu. Itu waktunya. Waktu pasangnya adalah saat tanggal kembali mulai KB lama. Pastikan tidak hamil dulu ya, intinya. Oh ya, untuk yang sebelumnya belum pernah pakai KB dan baru pertama kali mau pakai KB susu, dipastikan dulu kapan haid terakhirnya. Kalau perlu dilakukan tes urin ya, untuk mengetahui apakah si pasien ini hamil atau tidak. Yang perlu diperhatikan, temui bidan atau kontrol ulang ke bidan jika terjadi haid lebih banyak dan lama, sakit kepala berat, kulit atau mata kuning, kemungkinan hamil, dan infeksi atau nyeri berlanjut pada area pemasangan. Jadi penting banget itu untuk mengontrol luka. Jika 3 hari balik lagi ke bidan, harus dipastikan apakah ada infeksi ya. Kalau lebam setelah pasca pemasangan, biasanya lebam warnanya biru-biru keunguan, itu wajar, nggak perlu khawatir. Itu nanti bisa berubah, menghilang, balik lagi normal seperti warna kulit sekitarnya. Itu dalam waktu 7 hari udah balik lagi biasanya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya pasca pasang kalian mengalami kayak lebam warnanya biru keunguan, itu hal yang wajar karena efek samping pasca pemasangan tadi ya. Yang perlu diwaspadai adalah ketika nyeri berlanjut dan terjadi infeksi pada area pemasangan, itu harus balik lagi ke bidan ya untuk diperiksa. Oke, itu aja ya. Apalagi komen ya, apa yang kalian perlukan untuk tahu, apa yang harus dibahas, dan kasih saran dan kritik melalui DM Instagram atau Facebook. Oke, selamat berjumpa di episode selanjutnya.